Oke, terima kasih sudah hadir ya untuk pertemuan kesekian kali untuk biologi. Dan di EduOS belum mulai kan ya biologi. Jadi mungkin belum mulai ya kita awali dulu biar istilahnya kalian nanti pas biologi udah gampang, udah siap. Gitu ya. Oke, kita masih melanjutkan tentang virus gitu ya. Yang kemarin nggak masuk itu ada rekamannya. Jadi ditonton aja rekamannya. Kemarin kalian udah nonton belum yang tentang Ebola sama HIV kalau nggak salah? Udah? Udah pada nonton belum nih? Belum, Pak. Loh, itu bagus loh. Ya, ditonton itu ada insight tentang Ebola virus yang kalau sampai sekarang itu cukup besar ya, 900 sekian nanometer itu udah cukup besar hitungan virus yang bisa istilahnya membuat pendarahan di mana-mana, internal bleeding gitu ya, bahkan sampai bisa keluar. Dan pandemi Ebola itu sempat terjadi di Afrika pada tahun 2000 sekian kayaknya, 2012 apa udah lama sih. Gitu ya, sangat berbahaya dan sangat mematikan. Tapi kayaknya udah ada vaksinnya kayaknya ya seperti itu sehingga pandeminya tidak sampai ke negara-negara lain. Nah, sedangkan sekarang seperti yang kalian tahu coronavirus ya, vaksinnya sedang diuji. Kemarin kalau kalian lihat berita kan Pak Ridwan Kamil uji vaksin ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya menarik ini. Vaksin itu apa sih? Kalian tahu nggak apa itu vaksin? Untuk mencegah penyebaran virus. Mencegah penyebaran virus. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya dimasukin virus ke tubuh kita. Berarti vaksin itu apa sih sebenarnya? Cairan Virus vaksin. tapi yang udah lebih lemah. Nah, virus yang dilemahkan ya, benar. Jadi vaksin banyak istilahnya yang orang-orang yang anti vaksiner lah istilahnya, anti vaxxer gitu ya. Jadi orang yang menentang itu karena itu memasukkan zat berbahaya ya, virus berbahaya ke dalam tubuh kita. Jadi kalau vaksin corona berarti yang dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut adalah virus corona yang dilemahkan ya, seperti itu sehingga dia tidak bisa reproduksi. Tapi bisa dikenali oleh tubuh. Jadi sistemnya gitu ya. Jadi kan dilemahkan terus dimasukkan. Ibaratnya tubuh kita itu ada simulasi. Kayak kita simulasi gempa gitu ya. Nah, tubuh kita dikasih simulasi. Sehingga ketika ada virus corona beneran, tubuh kita sudah membangun yang namanya antibody gitu ya. Sel-sel imunitas yang siap untuk melawan coronavirus jika ada invasi virus beneran gitu ya. Jadi itulah cara kerja vaksin. Tapi tetap ada pro kontra ya, ada anti vaksin karena vaksin bisa menyebabkan reaksi alergi juga. Jadi kalau orang tersebut imunitasnya lemah, dikasih vaksin bisa jadi malah orang tersebut sakit gitu ya. Terus kemudian kalau vaksinnya tidak dibuat oleh lembaga yang kredibel ya, artinya terpercaya. Contohnya kan Bio Farma kan bagus tuh. Nah, lembaga abal-abal kan dulu pernah ada kasus vaksin palsu ya, yang isinya katanya cuma air gitu kan. Itu sempat ada kasus dan wah luar biasa itu penipuannya seperti itu. Itu sangat berbahaya. Makanya vaksin harus diberikan oleh dokter dan juga berasal dari lembaga yang memproduksi vaksin secara kredibel. Di Indonesia kalau nggak salah baru Bio Farma. Ada mungkin ya, ada lagi Bapak kurang tahu yang terkenal adalah Bio Farma di Bandung, di jalan itu, di bawahnya jembatan Suropati kan. Kalian udah pernah ke sana belum? Belum pada ke sana ya. Bapak juga belum. Tapi anak kelas 11 pernah, kelas 11. Oke, itu cukup untuk pembukaan. Kita lanjut untuk mempelajari virus. Kemarin udah belajar ini, udah Bapak share juga kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas, ini udah ya, ciri-ciri virus. Udah ini, oke. Tentang struktur tubuh virus. Nah, virus itu memiliki 4 komponen utama sih ya, untuk kebanyakan virus gitu kan ya. Sebenarnya masing-masing virus punya ciri-ciri masing-masing. Nah, tapi ini adalah yang dimiliki oleh virus. Yang pertama adalah kapsid, yaitu lapisan pembungkus DNA atau RNA pada virus. Jadi dia pelindungnya asam nukleat gitu ya. Kemarin kita udah bahas ya DNA itu apa. Jadi DNA itu yang menyimpan
informasi genetika. Ini agak ribut nggak suara Bapak di sini? Agak ribut ya? Tunggu Bapak tuh. Iya, kedengaran dikit, Pak. Suara teriak-teriak gitu. Nah, dia ngambilin membrannya dari si inang. Untuk apa? Untuk dia bisa bertahan hidup dan bisa dikenali sebagai sel. Jadi dia disguise gitu ya, menyamar. Nah, ini adalah envelope. Pinter ya. Ini envelope. Tapi nggak semua virus ada ya. Kadang ada yang sudah ada envelope-nya, ada yang dia cuma ada kapsidnya doang. Jadi kalau udah ada envelope-nya berarti dia aman. Karena misalnya si katakanlah sel darah putih mengenali dia sebagai ini kayaknya mirip sel membran teman saya deh. Oh ya udah aman gitu ya. Jadi dia bisa dilewatin. Pinter. Terus kemudian yang terakhir adalah selubung dan serabut ekor. Dan ini kayaknya yang punya itu bacteriophage ya yang menginfeksi bakteri. Yaitu ini ya. Ini adalah selubung ekor. Nah, terus kemudian ada jarum penusuknya juga untuk yang namanya penetrasi. Nah, nanti ceritanya itu si DNA ini, asam nukleat ini akan diinjeksi gitu ya, masuk ke dalam sel si host atau sel inang. Ini katakanlah sel inang. Nah, terus dia akan memasukkan materi genetik ke dalam tubuh dari sel inang tersebut. Nah, nanti kita akan bahas juga cara reproduksi virus. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, cukup ya. Bapak lanjut. Oke, nah berdasarkan organisme yang diserang, virus tergolong menjadi 3, ya, yaitu bacteriophage, terus kemudian virus tumbuhan, dan virus hewan. Gitu ya. Nah, ini yang baru datang juga Iwe ya, mungkin ada nggak ya virus yang Iwe tahu gitu ya? Yang Iwe ketahui selain corona mungkin? Coba nih. Iwe ada Iwe? Ada. Hah? Kayaknya nggak ada. Lagi ngapain gitu kayaknya. Oke deh, kalau gitu kita akan bahas satu persatu ya. Bacteriophage. Bacteriophage. Ya. Bacteriophage merupakan virus yang menyerang sel bakteri. Nah, itu dinamai T2, T4, dan T6. Biasanya ini itu penandanya adalah jenis dari kapsidnya gitu. Jadi dia punya kapsid yang berbeda-beda. Nah, ini ya kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan itu banyak sekali bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Ini bakteri nih. Bakteri ya, bakterinya kasihan ya. Kalian bisa lihat ya perbandingan bakteri dengan virus itu sendiri. Jadi satu bakteriofag ini sebesar itu,
dia lagi menginfeksi. Ada banyak ya. Jadi dia memasukkan materi genetiknya, terus di dalam materi genetiknya ini kan DNA-nya si virus. Dia akan menggunakan ya mekanisme yang ada di dalam sel si bakteri ini untuk memproduksi virus yang baru. Kalau kalian perhatikan di sini, ini ada virus yang baru nih. Loh, baru dibuat. Siapa yang buat? Si bakteri gitu ya. Jadi dia dimanfaatkan gitu lah. Nah, oke. Terus kemudian selanjutnya bentar. Oke, Oke, ada yang namanya virus tumbuhan. Ini adalah contoh doang ya. Sebenarnya ada banyak virus yang menginfeksi tumbuhan. Yang pertama ada tobacco mosaic virus. Ini yang cukup terkenal. Ini menginfeksi daun tembakau, daunnya, gitu ya. Sehingga dia ada bercak-bercak kuning. Nah, akan kita lihat nanti. Kemudian ada infeksi virus kuning cabai. Nah, ini yang bikin petani cabai pusing. Ketika ada infeksi ini, ya kan kalau misalnya nih daun tersebut warnanya kuning, ya kan, otomatis dia nggak bisa berfotosintesis dong, gitu ya. Kalau nggak bisa fotosintesis, artinya dia tidak bisa memproduksi ya buah. Ya kan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa ya, istilahnya gula, untuk menjadi energi dia untuk melakukan banyak sistem ya, istilahnya di dalam tubuh tanaman tersebut. Ini kalau nggak ada energi ya nggak bisa buat cabai gitu loh. Oke, kemudian yang terakhir ada Rhizostungro bacillioform virus dan virus bentuk bulat Rhizostungro spherical virus. Jadi ada dua jenis virus. Yang satunya bentuk bacilliform berarti batang. Gitu kan ya. Spherical berarti bentuknya bulat. Nah, penyebab penyakit pada tanaman padi. Nama penyakitnya tungro. Ini cukup umum di Indonesia. Jadi ada kutu yang membawa virus. Ntar kita akan lihat dan bahas satu persatu. Oke. Ini yang pertama adalah tobacco mosaic disease. Nah, pertanyaan Bapak, apakah ini bisa menginfeksi manusia? Bisa nggak? Bisa nggak virus tanaman menginfeksi manusia? Nggak apa-apa, jawab aja ini. Kira-kira. Apakah bisa virus tanaman menginfeksi manusia? Kalau misalnya daun ini dimakan, kita berarti kena virus dong, Mbak. Enggak, Pak. Beda, Pak. Menurut aku. Ya, gitu ya. Iya, beda ya. Jadi virus ini tidak bisa menginfeksi manusia. Kadang virus itu pilih-pilih inang, ya kan? Jadi kalau misalnya virus rabies, dia pengennya sel saraf gitu ya. Kalau virus corona, pengennya sel-sel yang ada di saluran pernapasan lah pokoknya. Nggak tahu deh, nyamannya di situ kali mereka. Gitu ya. Tobacco mosaic virus juga sama. Ini bentuknya batang. Ini yang bacillioform. Yang batang. Terus kemudian selanjutnya, nah, ini adalah penyakit tungro yang ada di padi. Jadi padinya warnanya kuning. Nah, kebanyakan virus tanaman itu merusak bagian daun. Seperti itu. Jadi dia masukin sel-sel yang ada dalam daun, kemudian dia merusak bagian kloroplasnya sehingga jadi warnanya kuning. Nah, ini dibawa oleh wereng, tahu ya wereng? Wereng. Itu hama lah, hama. Wereng hijau penular tungro, ya semacam serangga gitu yang dia makanin padi tapi ketika di dalam mulutnya itu ada virus-virusnya juga. Oke. Nah, terus kemudian ini ada unik banget namanya Gemini virus. Jadi virusnya itu kayak kembar gitu. Itu yang menginfeksi cabai. Pepper yellow leaf cole virus. Jadi dia bikin daunnya kuning sama berkerut gitu, keriput. Nah, ini oleh tipe virusnya adalah Gemini virus dan ini virus yang cukup unik ya karena dia memiliki dua badan. Nah, tapi ini satu virus sebenarnya. Nah, kalau kita identifikasi di sini kan ya, ini adalah kapsidnya. Kapsid. Nah, ini kapsid. Nah, kemudian di dalamnya ini adalah asam nukleat. Asam nukleat. Nah, seperti itu.
Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa virus ya. Nah, mungkin di sekitar ini dia sudah membentuk yang namanya envelope. Mungkin ya. Yang melindungi tubuh dia. Ini ada yang warna hitam-hitam gitu ya di sekitarnya. Ya, kemungkinan dia sudah melindungi dirinya dengan envelope. Jadi mengambil bagian dari sel membran, sel inang untuk melindungi tubuh dia. Oke. Lanjut. Terus kemudian ada virus hewan ya. Nah, ini Bapak nggak tampilin banyak gambar karena kayaknya nggak perlu terlalu dihafalkan ya. Polioma ya penyebab tumor. Kemudian ada Rous sarcoma virus penyebab kanker pada ayam. Kenapa Naura ketawa? Rhabdovirus itu penyebab rabies pada anjing dan kera, gitu ya. Kemudian ada coronavirus penyebab gangguan saluran pernafasan. Nah, sebenarnya coronavirus itu jenisnya banyak ya. Jadi coronavirus itu kayak keluarga virus ya, yang bentuknya bulat. Kalau kalian udah nonton penjelasan tentang coronavirus kan, ya ada Jasim. Dia bentuknya bulat, terus kemudian dia kayak ada matahari gitu ya. Dari kata corona yang artinya sun crown, ya kan? Corona. Nah, dia punya banyak saudara, yaitu H1N1, flu babi, H5N1 itu flu burung, dan COVID-19. Yang katanya diklaim berasal dari kelelawar gitu kan, dari pasar Wuhan. Awalnya dari situ ya. Serem banget. Oke, lanjut ya. Welcome Jasim ya. We are still discussing about virus. Pak, kalau SARS apa bedanya? Nah, SARS juga termasuk keluarga dari coronavirus. Ya beda. Ada SARS, ada MERS kan ya. Tapi itu termasuk coronavirus semua. Yang bentuknya kayak corona, jadi kayak matahari. Corona itu ya seperti itu. Tapi yang membedakan adalah satu asam nukleatnya, genetik genomnya, istilahnya viral DNA atau viral genome. Nah, itu berbeda. Jadi dia dampak istilahnya untuk mematikan atau tidaknya juga berbeda. Karena udah bilang COVID-19 itu death rate-nya itu tidak lebih parah dibandingkan dengan katakanlah H5N1 dan flu babi. Itu tingkat mortality rate-nya lebih rendah kalau COVID-19, bahkan dibandingkan dengan SARS dan MERS ya. Nah, tapi ya kan tingkat penyebarannya ini loh, dia memiliki kemampuan menyebar yang lebih cepat dan survivability yang lebih tinggi. Jadi COVID-19 sampai sekarang, itu dulu saya ingat Bapak SARS sama MERS itu cuma sebentar kok, 3 bulan atau setengah tahun gitu. Terus habis itu udah hilang. Tapi memang ketika itu menyerang, banyak sekali orang yang meninggal waktu itu langsung. Ya mungkin gini ya. Zaman sekarang kan tingkat kesehatan juga sudah meningkat. Internet juga ada banyak. Jadi penyuluhan ke masyarakat juga lebih mudah. Nah, sehingga COVID-19 bisa ditahan penyebarannya. Nah, makanya ya masih mending ya. Di Indonesia kan pada sembuh ya kan? Oke, lanjut ya. Ini bagian yang terakhir kayaknya, perkembangbiakan virus. Nah, virus bisa berkembang biak nih. There are two ways in viral reproductive system. Nah, apakah mereka punya organ-organ reproduksi juga? Nggak punya sebenarnya. Mereka itu modalnya cuma nempel ke host, gitu, ke inang, terus kemudian masukin DNA-nya sudah. Nah, di sini ada 2 siklus ya, nanti akan Bapak jelaskan masing-masing dan korelasi antara satu dengan yang lainnya, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, di sini ada pengertiannya. Kepencet. Kalau siklus litik, ya, kalau kalian dengar kata litik, lisis, dan sebagainya, itu artinya ada yang dihancurkan. Hidrolisis, ya, pemecahan dengan air, gitu, lisis. Ada hemolisis ya kan, hemolisis beda ya. Dialisis ya, mungkin
konsepnya beda ya, lisis. Lisis artinya memecah seperti itu atau membersihkan. Lisosom ya kan dari kata lisis, lisosom seperti itu ya. Jadi artinya kayak apa ada yang dihancurkan, ada yang dibersihkan lah seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan virus ini, siklus litik terjadi replikasi genom virus. Nah, genom virus ini maksudnya asam nukleat ya. Jadi kalian jangan bingung, ini maksudnya genom virus yaitu asam nukleat. Asam nukleat. Nah, ini bisa berupa apa? Bisa berupa DNA atau RNA kan ya? Seperti itu. Menyebabkan kematian pada sel inang. Nah, ini digarisbawahi ya. Kalau litik, nah sel inangnya akan mati. Yang seperti Bapak jelaskan dia penuh gitu kan ya, sel tubuhnya penuh. Terus kemudian pecah. Nah, kemudian virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik atau lisis disebut dengan virus virulen. Nah, ini yang virus-virus berbahaya. Ya, contohnya Ebola. Jadi Ebola kalau udah masuk ke dalam sel, itu pasti selnya hancur. Gitu. Contohnya lagi dengue virus juga sama. Dia merusak sel-sel trombosit ya, yang ada di dalam darah manusia. Itu kan ya seperti itu. Sehingga trombositnya kita turun drastis ini gara-gara si virus ini nih. Gitu. Itu adalah virus virulen, sangat berbahaya. Terus kemudian kalau siklus lisogenik dia lebih tidak berbahaya, tapi gimana ya? Cerdik juga ya, karena di siklus lisogenik adalah terjadi siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang sehingga virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri atau sel inang. Perhatikan ya, berintegrasi itu artinya bergabung. Nah, pinter ya. Jadi katakanlah ini itu adalah DNA-nya si bakteri ya. Nah, terus si virus itu memasukkan, menginjeksi si DNA dia, gitu kan ya. Katakanlah sepanjang ini. Nah, pada siklus lisogenik dia bisa menyisipkan si DNA dia ke dalam DNA-nya si bakteri. Gitu. Pinter ya. Nah, terus ketika bakteri ini berkembang biak otomatis DNA dia juga ikut berduplikasi gitu kan ya. Terus menerus seperti itu akhirnya tambah banyak. Jadi bakteri tersebut disebut sakit, sedang sakit ya kan. Nah, jadi ada DNA virus yang disisipkan di dalam DNA si bakteri. Nanti kita akan jelaskan dengan gambar. Kalau mau nanya, Tanya silakan. kalau misalnya bakterinya lagi kena virus, lagi sakit, terus bakterinya ngeinfeksi kita gimana tuh? Jadinya nanti gimana? Double-double dong. Iya, gimana jadinya? Bakteri yang sakit tidak bisa menginfeksi manusia. Oh, nggak bisa. Kenapa coba? Karena sakit. Karena sakit. Nggak tahu. Iya, kan berarti kalau bakteri itu sakit, berarti dia kemampuan untuk menginfeksi ke manusia juga ya lemah. Dia akan mudah dihancurkan. Apalagi kalau misalnya ada DNA virus, biasanya ya kan tubuh kita akan langsung mendeteksi bahwa ini adalah DNA asing. Gitu kan ya, ada foreign DNA. Jadi our body will instantly destroy the sick bacteria. Seperti itu. Pertanyaan bagus ya, unik sekali. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Siklus litik itu terjadi 5 fase. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ada fase yang pertama namanya adsorpsi. Nah, adsorpsi itu pokoknya nempel. Nah, ini sedang membicarakan bakteriofag ya, bakteriofage yang sering ditanya. Kalau yang virus yang lain jarang ada di soal sih biasanya. Ya, bakteriofage adalah bakteri yang menginfeksi bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri seperti itu. Nah, fase pertama adalah adsorpsi, kakinya nempel. Terus kemudian fase yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Seperti yang tadi Bapak jelasin ya. Tuh dimasukin ke dalam sel inang. Nah, kemudian fase sintesis. Nah, di dalam sini ya kan si DNA ini
akan menghijack sistem kerja dari sel bakteri. Dihack lah, gitu ya. Agar tadinya menciptakan protein untuk bakteri, sekarang menciptakan protein untuk badannya si virus. Karena tadi Bapak jelaskan kapsid tersusun dari protein, gitu ya. Jadi pinter kan? Ketika DNA-nya masuk, si bakteri ini malah disuruh membentuk tubuhnya si virus. Kalau kalian perhatikan nih, ini DNA-nya si bakteri ya tambah banyak tuh. Terus ini bagian selubung ekor ya kan. Terus bagian ekornya tuh kan kaki-kakinya ini belum dirakit nih. Itu masih baru dibentuk. Nah, itu fase sintesis. Kemudian ada fase perakitan. Nah, udah disuruh ngebentuk, disuruh ngerakit gitu ya. Pinter banget. Kemudian dirakit akhirnya menjadi bakteri yang utuh. Nah, yang terakhir adalah fase lisis. Virion. Virion ini adalah anak virus. Anak virus. Anak virus. Nah, melepaskan diri dari inangnya. Dan otomatis ketika dia melepaskan diri atau lisis, inangnya juga hancur. Seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat ya, perakitannya di zoom. Ini kepala dipasang, di assembly gitu ya. Ekor dipasang, dan kemudian serat ekornya dipasang. Jadilah seperti ini. Gitu deh. Nah, ada pertanyaannya nih. AIS PL. Apalinya gimana ya? Adin si biologi biasanya ada apalan-apalan gitu ya. Nah, iSpell. Nah, iSpell. Ya gambarnya absorpsi, injeksi, sintesis, kemudian perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Siklus litik pokoknya sel inangnya rusak atau hancur atau mati. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, ini fase yang kebablasan. Lisogenik. Nah, sel inangnya masih utuh gitu ya. Fase 2, fase pertama itu sama, yaitu absorpsi sama injeksi. Kemudian fase yang selanjutnya itu berbeda. Nah, bedanya di sini ada fase penggabungan. Kalian perhatikan di gambar. Sini. Virus menempel pada sel inang. Ini absorpsi. Kemudian DNA virus melakukan penetrasi. Ini maksudnya virusnya melakukan penetrasi. Yang kedua, injeksi. Nah, kemudian ini yang ketiga, virus. Kalau kalian perhatikan ya. Nah, ini ada bersatu. Atau penggabungan. Atau fusion. Penggabungan. Nah, kemudian fase keempat adalah fase pembelahan. Yang membelah apanya? Bakterinya. Nah, ketika bakteri membelah DNA si virus, kalau kalian perhatikan, itu juga bertambah banyak. Nah, bayangkan kalau ini terus-menerus ya. Ini bakterinya akan terus-menerus membelah diri loh. Gitu ya. Dan tetap membawa DNA virus. Nah, ini sebenarnya lebih kejam lagi sih. Karena gini, biasanya virus yang punya fase lisogenik, ujung-ujungnya akan berada pada fase litik juga. Gitu ya. Jadi udah disuruh memperbanyak DNA-nya, terus habis itu dihancurkan gitu ya. Ini katakanlah ini DNA bakteri ya. Nah, terus disisipkan DNA-nya si virus. Nah, jadi selama bakteri itu berkembang biak, ya dia akan menghasilkan DNA virus yang baru. Karena nanti si DNA virus ini bisa lepas. Wah, cerdik ya. Lepas kemudian dia melakukan siklus litik yang nantinya akan menghancurkan si bakteri. Ini kan udah masuk nih. Nah, nanti kalau pas siklus litik jadinya seperti ini. Ya kan, DNA-nya misah. Nah, kemudian ketika DNA-nya misah, terus dia akan melakukan yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat setelah injeksi? AI please. P-nya apa, P?
Ada yang masih ingat tadi? Adsorpsi, injeksi, P-nya apa tadi? Kok Bapak jadi lupa? S-nya sintesis. Kita back dulu lah. Oh, nggak ada AIS. Oh, AIS PL. Oke, Bapak kebalik bikin singkatan ya. AIS PL. Oke. Setelah adsorpsi, kemudian ada penetrasi atau injeksi, kemudian dia melakukan sintesis. Nah, sintesis apa? Badannya. Nah, jadi ini si DNA-nya tadi kan ya. Ini akhirnya si virus bisa membentuk badan-badan dia gitu ya. Ini ada kaki, ada selubung ekor, ini ada kepala lagi, dan seterusnya. Kemudian dia akan melakukan perakitan, ya kan, ini DNA-nya si bakteri masih AIS PL, diingat ya. Nah, si bakterinya, si virusnya sudah melakukan perakitan, kemudian ujung-ujungnya adalah lisis. Dia pecah. Nah, ini DNA-nya masih di dalam. Kemudian virusnya sudah pergi, meninggalkan si inang yang sudah mati. Gitu ya. Dan kemudian si virion ini akan menginfeksi bakteri yang lain. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Ini yang terjadi pada virus yang lain juga ya. Jadi bayangkan betapa kejamnya virus ya. Dia udah numpang tinggal, menghancurkan tempat rumahnya sendiri ya kan, yang bekas ditinggali. Sebelumnya nyuruh-nyuruh lagi kan ya. Seperti itu. Oke ya. Nih Bapak lanjut. Ini adalah korelasi atau kaitan virus dengan siklus litik dengan siklus lisogenik. Nah, ini Bapak jelaskan di sini. Yang pertama, itu fasenya sama, yaitu adsorpsi dan injeksi, gitu ya. Ini faga menempel sel inang dan menginjeksi DNA. Nah, kemudian yang masuk sini nih, DNA faga melingkar, gitu kan ya. Dia membentuk tadinya lurus, kemudian jadi melingkar. Nah, ini dia akan memasuki antara siklus litik atau lisogenik. Nah, kalau dia masuk lisogenik, berarti dia yang ke sebelah kiri ya. Nah, lanjut ke sini, berarti DNA ke-3A. DNA faga baru dan protein disintesis dan disusun menjadi faga. Nih, berarti ini udah termasuk sintesis dan perakitan. Kemudian yang terakhir ada sel lisis melepaskan faga. Nah, tapi bisa jadi suatu virus tersebut menuju ke 3B, bukan ke 3A, yaitu DNA berintegrasi. Nah, ini prophage atau DNA-nya si bakteriofage. Kemudian ini proses pembelahan, bakteri replikasi secara normal menyalin profaga dan mewariskannya pada sel anak yang tadi Bapak jelasin ya. Terus kemudian banyak pembelahan sel menghasilkan koloni bakteri yang terinfeksi profaga. Berarti pembelahan yang dilakukan adalah pembelahan untuk sel-sel bakteri yang sakit gitu ya. Nah, kadang-kadang nih ada kata nih, kadang-kadang profaga keluar dari kromosom bakteri. Nah, yang tadinya gabung, kadang-kadang dia keluar, kemudian memasuki ke 3A. Seperti itu. Jadi kadang seringnya yang lisogenik itu bisa menjadi litik juga. Gitu ya, tergantung jenis virusnya. Begitulah. Ada yang ingin ditanyakan? Fase lisis dan fase lisogenik. Oke nih, kalau nggak ada lanjut nih. Diingat ya, urut-urutannya juga adsorpsi, kemudian injeksi, kemudian sintesis, perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Baiklah. Kita lanjut. Virus yang menguntungkan. Nah, ada nih, tenang. Virus walaupun kebanyakan merugikan ya, karena dia sifatnya adalah parasit obligat. Mau dibuat apa juga kayaknya susah. Nah, tapi ya kan berkat perkembangan teknologi, virus itu bisa dimanfaatkan untuk satu, yaitu antibakteri. Pinter ya. Jadi kita memanfaatkan bakterifag untuk menginfeksi bakteri. Jadi virus
kita pakai untuk menginfeksi bakteri, sehingga bakterinya tidak menginfeksi, katakanlah dalam hal ini produk pangan, tanaman ya, seperti itu. Kemudian untuk pembuatan insulin. Nah, misalnya pada virus penyebab kanker dapat dicangkokkan gen-gen penghasil hormon insulin ke dalam sel bakteri. Jadi polioma yang kalau kalian ingat tadi, yang ini nih. Nah, polioma adalah bakteri yang penyebab kanker tumor pada hewan. Jadi hewan bisa kena kanker gara-gara virus. Ya, termasuk bisa menginfeksi manusia. Jadi kanker itu tidak hanya disebabkan oleh makanan gitu kan ya, atau paparan radiasi, juga bisa disebabkan oleh virus. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangbiakan gen insulin. Nah, untuk orang-orang yang penderita diabetes. Ini contohnya adalah ini nih, sebelah pojok kanan bawah. Jadi insulin shot namanya. Diinjeksi agar bisa dapat insulin. Tahu ya, diabetes tahu kan ya? Oke, penyakit gula. Terus selanjutnya ada pembuatan vaksin. Nah, ini kita manfaatin nih. Vaksin polio, ya ini yang sudah aman dan teruji adalah vaksin polio, campak, kemudian cacar, dan ada vaksin-vaksin yang lainnya. Influenza, tapi influenza pun ada banyak jenisnya ya, dan itu harus terus rutin kalau influenza. Kalau polio kayaknya cukup sekali, ada yang dari mulut atau oral, ada yang dari intravenal atau disuntik gitu. Kemudian vaksin campak, udah disuntik, pada disuntik belum nih? Divaksinasi. Biasanya di tangan ya kan, ada tatonya dikit. Kemudian ada pembuatan zat antitoksin untuk beberapa racun ya, seperti itu untuk penetral racun. Oke, kayaknya udah habis. Belum, nggak bisa. Oh, udah habis. Tidak bisa karena sudah habis. Ada pertanyaan nggak? Materinya sudah selesai. Pas 14.40. Itu tadi tentang virus ya. Nanti kalian bisa review dari slide yang udah Bapak kasih. Kita udah pelajari tentang ciri-cirinya, kemudian struktur tubuhnya, contohnya, gitu kan ya. Dan kemudian apa tadi? Cara reproduksinya seperti itu, dan pemanfaatannya di dunia medis terutama. Oke, menarik ya. Pak, kalau pengen neliti virus harus gimana Pak? Apakah harus jadi dokter? Jadi dokter juga boleh, gitu kan ya. Tapi ada namanya ahli virologi, bukan ahli meneliti video YouTube yang viral ya. Gitu. Virologi, yaitu peneliti virus. Ada, dia masuknya jurusan biologi sebenarnya. Ya, itu kan masuk ke biologi, kemudian menjurus atau spesialis ke virologi. Jadi kalau kalian berminat meneliti virus, ya itu masuknya ke virologi. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya. Ya, yang punya apa namanya hewan peliharaan ya dijaga terus, harus divaksin juga karena banyak virus yang bisa bertransmisi dari hewan menuju ke manusia gitu ya. Pak, di kucing gimana Pak? Yang punya pelihara kucing. Biasanya kucing itu tuh namanya apa tuh namanya? Apa tuh ziaratnya? Bapak lupa ya. Bapak, toksoplasma. Nah, ya, toksoplasma. Tapi itu bukan virus. Itu adalah protista. Nah, tapi tetap ya, tetap harus dijaga, dirawat. Karena kalau kucing itu seringnya sih tokso ya, tapi kalau rabies jarang nih. Kucing kena rabies. Ya, jarang. Yang ada itu anjing ya, yang harus divaksin rabies. Oke. Ada pertanyaan? Pak, virus sama bakteri lebih bahaya mana? Virus sama bakteri bahaya mana? Tergantung ya, tergantung nih. Tergantung jenisnya juga. Bakteri ada yang mematikan juga kan? Tergantung sistem apa namanya? Imunitas tubuh manusia tersebut. Nah, bakteri yang merugikan kebanyakan tuh apa? Bakteri itu botulinum. Nah, botulinum itu yang ada di kaleng, biasanya kaleng pengawet, dia bisa menyebabkan mirip efeknya seperti Ebola. Nah, botulinum itu kalau nggak salah bakteri ya. Bapak coba. Karena Bapak untuk perbakterian dan virus botulinum.
kurang concern ke situ ya, karena ini itu botulinum toksin yang dihasilkan betul oleh Clostridium botulinum. Itu mematikan, Najwa. Jadi ada kasus dia makan makanan kaleng gitu yang ada Clostridium botulinumnya, terus dia nggak apa-apa gitu, tiba-tiba keluar darah dari mana-mana gitu kan. Seperti itu efeknya. Racun botulinum. Ini Bapak tulisin ya. Kalau kalian penasaran, search di Google juga nggak apa-apa sih. Karena habis ini kita akan bahas virus ya, bakteri. Botulinum, Clostridium. Terus kemudian Clostridium tetani, penyebab tetanus. Itu menyebabkan kejang-kejang kan? Itu juga mematikan loh. Kalau kena tetanus nggak ditangani secara cepat, dia bisa sampai kejang saluran pernafasan. Nggak bisa nafas nanti. Itu. Kejang itu paralisis, lumpuh yang menyebabkan lumpuh. Tahu ya tetanus? Paku berkarat gitu ya. Karena memang dia suka tinggal di situ. Seperti itu. Kalau yang virus mematikan ya tadi ya HIV yang cukup terkenal, virus yang viral, dan juga coronavirus. Seperti itu paling. Coronavirus pun efeknya tidak separah SARS ya sama MERS. Middle Eastern. Kalau di Qatar dulu kan pernah ada sempat ya di daerah Arab Saudi, Qatar, kemudian Dubai dan sebagainya MERS, Middle East Respiratory MERS Syndrome seperti itu. Itu bahaya. Virus. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Jadi kita akan tes hari Selasa, karena tadi Bapak ada kesibukan lain, jadi belum sempat menyiapkan. Terima kasih banyak sudah hadir, semoga bermanfaat. Dan tetap belajar terus ya, karena tiap minggu kan kalian ada tes, terutama yang fisika, ya kan, untuk agar supaya kalian bisa bertahan, gitu kan ya, di... Mister, Yes, Jasim. Any is question? the test next week Tuesday? Yes, next week Tuesday. Okay. Okay, thank you very much, Jasim. Oke, terima kasih semuanya ya. Thank you for coming. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.